Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PT Rahbianti, NIM 2017 Di sini saya merupakan program studi pendidikan geografi akan mempresentasikan proposal yang sudah saya buat dengan judul penerapan model pembelajaran probing prompting terhadap hasil belajar pada mata pelajaran geografi di kelas 10 IPS di Sekolah MA Nurul Falah, Air Mesu Timur tahun pelajaran 2020. Nah, adapun dalam rumusan masalah dalam penelitian saya ini, apakah ada pengaruh dari model pembelajaran probing prompting? Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu kalau probing prompting ini yaitu modelnya dalam proses pembelajarannya itu siswa di sini lebih aktif. Bagaimana kita bisa melihat aktif seorang siswa di dalam kelas, juga bisa mengatasi siswa tersebut apabila mereka mengantuk, maka model ini cocok dengan mereka. Tata cara dalam langkah-langkahnya yaitu seorang guru menanyakan kepada murid tentang soal materi yang sudah dijelaskan guru pada hari itu. Nah, setelah murid tersebut tidak paham, maka bisa dilemparkan dengan teman yang lain. Apabila teman itu paham dengan yang sudah kita jelasi, maka kita tanya dengan siswa yang lain, apakah benar jawaban anak tersebut yang sudah dijawab oleh temannya. Nah, itulah dari model pelajaran probing prompting. Nah, dari tujuan penelitian saya ini yaitu mengetahui apakah ada pengaruh dari model tersebut. Nah, dan manfaat penelitiannya ada manfaat dari teoritis dan praktis. Dan untuk manfaat teoritis di sini untuk khusus bagi pembaca untuk membaca penelitian yang saya buat biar agar bisa lebih mengembangkan model-model pembelajaran seperti learning, probing prompting dan lain-lainnya. Nah, dan untuk manfaat praktis yaitu bisa bagi siswa, di mana untuk meningkatkan proses pembelajaran siswa atau hasil belajar siswa dengan menggunakan model ini. Apakah dalam model ini mereka lebih bisa meningkat, lebih fokus dalam proses belajar dan tidak mengantuk saat di dalam kelas. Nah, dan untuk bisa mendorong siswa dalam lebih aktif dan kreatif, mereka bisa kita lebih tahu dalam ketika kita bertanya tentang materi yang kita ajar hari itu, maka mereka bisa menjawab dengan pendapat mereka tersendiri apabila mereka fokus memang apa yang sudah kita ajarkan. Nah, yang kedua sudah itu manfaatnya untuk bagi guru, di mana yaitu untuk informasi meningkatkan pemahaman guru tentang penelitian tindakan kelas. Jadi bagi pembaca bisa melihat penelitian ini, maka untuk pendoman penelitian tindakan kelas mereka. Nah, kedua yaitu untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam bidang yang dapat berkembang secara profesional. Apabila seorang guru sering membuat penelitian, misalnya penelitian seperti PTK ini, maka dia lebih profesional. Dia bisa mengatasi siswa-siswanya yang ada di dalam kelas saat proses pembelajaran. Apalagi seorang wali kelas. Nah, kemudian bagi sekolah itu sendiri manfaatnya yaitu untuk perbaiki manajemen pembelajaran di sekolah, untuk dipakai dalam mengambil kebijakan kepada sekolah dalam memberi pengarahan, ataupun untuk membantu teman-teman guru di sekolah dalam memilih model pembelajaran. Nah, bisa juga untuk manfaatnya bagi sekolah. Nah, di sini dalam bab 2 penelitian saya yaitu landasan teori, di mana isi landasan teori saya di sini yaitu pertama saya menjelaskan model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu apa? Manfaatnya itu apa? Apabila bagi seorang guru. Nah, ketika kita menjadi seorang guru, maka kita kan akan menyediakan RPP, perangkat, segala macam, alat tulis, media. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kelas. Nah, untuk itu juga kita harus menyediakan model pembelajaran.
Nah, model pembelajaran itu banyak, bisa kita pilih untuk siswa-siswa kita. Nah, pertama saya menjelaskan definisi model pembelajaran, kemudian landasan teori saya yang kedua itu ada definisi dari probing prompting itu sendiri. Nah, di sini apa dari model yang saya pilih itu yaitu dimana teknik yang sudah saya jelaskan dari awal, teknik seorang guru yaitu menanyakan kepada siswa agar mereka lebih aktif di dalam kelas. Pada intinya ini biar siswanya lebih aktif dan kreatif. Dan gurunya juga lebih memfokuskan melihat murid-muridnya yang mana tidak fokus dalam melakukan selama pembelajaran. Nah, terus yang landasan teori yang ketiga yaitu ada langkah-langkah implementasi dari probing prompting ini. Langkah-langkahnya banyak sekali di mana guru menghadap siswa pada situasi baru, misalkan dengan memperhatikan rumus, gambar, atau situasi. Nah, juga ada menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang saya jelaskan tadi. Setelah kita menanya siswa ini, nah kita tanya lagi siswa yang berikutnya, apakah benar jawaban temannya yang sudah kita tanya sebelumnya. Nah, kemudian guru mengajukan persoalan kepada siswa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran atau indikator kepada seluruh siswa. Nah, dia akan mengajukan soal kepada muridnya berdasarkan RPP yang sudah disusun atau indikator yang sudah dibuat oleh guru itu tersebut. Terus menunjukkan salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan. Nah, pada intinya probing prompting ini agar siswanya lebih aktif. Kemudian kelebihan dan kekurangan probing prompting. Nah, di sini yang keempat dalam landasan teori saya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran probing prompting ini, yaitu yang pertama dari kelebihannya yaitu mendorong siswa lebih kreatif, lebih fokus dalam pembelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang mereka tidak paham. Nah, agar mereka tidak malu untuk bertanya. Terus, perbedaan pendapat antara siswa dapat dikompromikan atau diarahkan kepada suatu diskusi. Nah, bisa juga dibuat dalam suatu diskusi dalam sebuah pembelajaran. Terus, banyak kelebihannya. Terus, kemudian kekurangan dari model tersebut yaitu siswa biasanya kalau kita pengalaman saya sendiri, apabila kita akan ditanyakan oleh guru, terus kita tidak paham, itu akan membuat seorang siswa merasa takut. Itulah kelemahan yang ada di probing prompting ini. Mereka akan merasa takut dan merasa tidak siap ketika ingin ditanya. Terus, maka apabila guru akan bertanya, maka suasana kelas itu keadaannya akan hening. Nah, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Kadang apa yang kita tanya mereka tidak paham. Jadi kalau seorang guru ingin bertanya itu dengan bahasa yang bisa dipahami oleh siswanya, jangan dengan bahasa yang ilmiah yang tidak mereka paham. Kemudian yang kelima, landasan teori saya isi di sini dari pengertian hasil belajar dari seorang siswa itu bagaimana, dan yang keenam ada mata pelajaran geografi. Nah, bisa dari pelajaran hidrosfer, batuan, peta, lingkungan, dan lain-lainnya juga. Lanjut dari proposal saya di bab 3 yaitu metode penelitian. Kita langsung ke metode penelitian. Di sini pertama ada setting penelitian yang dilakukan di mana tempat pelakuan penelitian yaitu di dalam kelas, di kelas 10 IPS di sekolah MA Nurul Falah. Nah, dengan jumlah siswa 20 orang. Terus subjek penelitian yaitu subjeknya itu siswa kelas 10 IPS
Dan desain penelitian saya pertama yaitu permasalahan, di mana setelah permasalahan yaitu perencanaan tindakan kelas, kemudian pelaksanaan tindakan 1, kemudian siklus 1 dan refleksi 1. Selesai itu pengamatan atau pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan permasalahan baru yang refleksi atau perencanaan tindakan, kemudian dilanjutkan pelaksanaan tindakan 2, dan siklus kedua yaitu terdapat refleksi kedua dan pengamatan pengumpulan yang kedua. Nah, apabila permasalahan belum terselesaikan, maka dilanjutkan ke siklus yang berikutnya. Apabila ketika dalam tindakan atau pelaksanaan kita selama pembelajaran itu tidak terselesaikan atau waktunya kurang, maka itu akan dilanjutkan dengan waktu yang selanjutnya. Desain penelitian yaitu yang keempat ada teknik pengumpulan data. Di sini saya teknik pengumpulan datanya yaitu dengan metode observasi. Pertama, ada observasi partisipatif dan dengan metode tes. Kalau metode observasi yaitu digunakan agar data yang diinginkan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh peneliti. Nah, kemudian metode tes itu bisa dari keterampilan pertanyaan. Misalnya seorang guru bertanya, nah keterampilan seorang siswa menjawabnya gimana, pengetahuan yang hasil dia menjawab dari pertanyaan guru itu apakah benar, bisa dilihat, atau dari integrasi kemampuan dan bakat yang dia miliki, apakah dia sering bertanya di dalam kelas, apakah dia bisa menjawab pertanyaan guru yang sedang ketika gurunya bertanya. Nah, yang kelima itu ada analisis data, yang mana di dalam penelitian ini meliputi hasil belajar atau hasil tes tertulis. Dengan hasil tes tertulis dengan lembar kuesioner tentang tanggapan siswa terhadap pembelajaran, dan nilai yang diperoleh siswa dihitung dengan rumus, di mana dihitung banyaknya butir soal yang dijawab benar dikali 100 dan dibagi banyaknya butir soal. Nah, terus ada analisis tes hasil, kemudian ada yang kedua tuh analisis aktivitas siswa. Yang sudah saya jelaskan aktivitasnya, apakah mereka kreatif, baik dari hasil kehadiran dari dalam kelas ataupun dalam mereka bertanya ataupun menjawab. Terus angket respon siswa yaitu digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa. Analisis presentasi deskriptif kualitatif seperti ketertarikan siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan diterapkan model pembelajaran probing prompting. Nah, bisa dilihat dengan angket bagaimana respon siswa dalam kita menggunakan model ini. Nah, selesai itu tergantung dari penelitian kita. Apabila analisis datanya sesuai baik, maka hasil yang dilakukan penelitiannya itu benar. Baiklah, itulah presentasi proposal yang sudah saya buat, yaitu di mata kuliah penelitian tindakan kelas. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.